Salam bagi kita semuanya, ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah epistel Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Di dalam firman ini kita melihat bahwa Markus mengisahkan perjumpaan antara Yesus dengan seorang pengemis dan buta yang bernama Bartimeus. Dia memohon belas kasihan Tuhan di tepi jalan. Dan di akhir perjalanan Yesus ke Yeriko, dan sebelum dia disalibkan, tentu bahwa Yesus banyak yang mengikutinya. Berbondong-bondong orang mengikuti Yesus, termasuk juga Bartimeus mendengar Yesus sedang melewati daerah itu. Lalu dia meminta berseru, memohon belas kasihan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, kita melihat di awal nats ini bahwa Bartimeus disuruh diam oleh orang banyak. Tetapi Yesus memanggil dan menyembuhkan. Lalu Yesus memberikan kesembuhan bagi Bartimeus. Di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan dan menunjukkan kasih yang besar bagi Bartimeus, bagi seorang yang sering disepelekan dan tidak dipedulikan oleh orang banyak. Yesus memberikan kepedulian yang sangat luar biasa bagi orang yang memiliki keterbatasan, yang tidak mampu melakukan sesuatu karena kerendahannya dan karena kelemahan. Saudara, kita melihat mulai dari ayat 46 bahwa di sini dikisahkan pembuka perjumpaan antara Yesus dan Bartimeus. Dia adalah seorang pengemis dan dia datang menunjukkan inisiatif Yesus untuk memasuki Yeriko. Saudara-saudara, ketika Yesus melewati kota Yeriko, dia tidak hanya melewati, tetapi dengan sengaja untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di sana. Maka di dalam ayat 46 ini bahwa menetapkan bahwa konteks penting untuk kisah Bartimeus, kehadiran Yesus yang dikelilingi oleh murid-muridnya dan orang banyak, menunjukkan pengaruh yang besar. Menunjukkan bahwa dia adalah populer pada saat itu.
atau bisa kita katakan bahwa dia sedang pirang pada saat itu. Tetapi Yesus tidak hanya fokus kepada perjalanannya, tetapi dia sambil berjalan, dia sambil mengajar dan memberikan kepedulian bagi orang banyak. Yesus tidak hanya fokus juga untuk penyembuhan, tetapi dia juga bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang lain. Saudara-saudara, kita melihat juga di dalam ayat 47 bahwa di sini Bartimeus berseru kepada Yesus. Seruannya itu adalah disampaikan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudara, bahwa hal ini menunjukkan bahwa Bartimeus sedang mendengar apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Kemungkinan besar bahwa hal itu didengarnya dari orang-orang di sekitarnya. Dan ketika Bartimeus berseru dengan suara yang kuat dan penuh dengan keputusasaan, seruan Bartimeus ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, Yesus menunjukkan pengenalannya akan Yesus sebagai pribadi yang unik. Bartimeus melihat bahwa Yesus itu adalah sesuatu pribadi yang unik. Dan kedua, bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Gelar ini menunjukkan iman Bartimeus kepada Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan keturunan Raja Daud yang dinubuatkan untuk membawa pembebasan keselamatan. Dan yang ketiga, Bartimeus mengatakan, "Kasihanilah aku." Ini bermakna adanya permohonan yang sungguh-sungguh yang ditunjukkan oleh Bartimeus untuk mendesak, untuk memohon pertolongan, belas kasihan Tuhan terjadi baginya pada saat itu. Saudara-saudara, teriakan Bartimeus sangat kuat dan penuh keputusasaan, mencerminkan sesuatu kebutuhan yang begitu mendesak, kebutuhan yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Saudara, bahwa Bartimeus pada saat itu berada di pinggir jalan, ia menunjukkan posisi Bartimeus yang terpinggirkan, tersisih dari masyarakat, bahkan sering disepelekan oleh masyarakat. Tetapi orang yang disepelekan dan terpinggirkan ini berani berseru kepada Yesus, memohon belas kasihan Tuhan. Ada ungkapan imannya kepada Yesus sebagai Mesias yang berkuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Saudara-saudara, Bartimeus di sini tidak hanya mengharapkan kesembuhan fisik, tetapi dia juga ingin mengubah hidupnya. Dia juga ingin mengubah nasibnya. Dia juga ingin mengubah seluruh hidupnya kepada Tuhan. Lalu di ayat 48 ada reaksi dari orang-orang banyak, menyuruh Bartimeus untuk diam. Mereka menegur Bartimeus supaya Bartimeus diam. Itu artinya bahwa benar-benar orang itu menyepelekan dan Bartimeus adalah orang yang terpinggir. Saudara, reaksi orang banyak ini menunjukkan bahwa di satu sisi mereka menegur Bartimeus karena dianggap mengganggu ketenangan. Di sisi lain mereka sendiri juga menunjukkan kebutuhan akan belas kasihan Yesus dengan berseru kepadanya. Perilaku Yesus dalam menanggapi situasi ini diceritakan dalam ayat 48 ini. Kita dapat menduga bahwa Yesus menunjukkan belas kasihan kepada Bartimeus dan orang banyak seperti yang dia lakukan berkali-kali dalam Injil. Saudara-saudara, di ayat 49 Yesus menanggapi seruan Bartimeus itu. Kita melihat dalam ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau."
Ini adalah reaksi dari Yesus yang ditunjukkannya kepada orang-orang yang terpinggirkan, khususnya di sini bagi Bartimeus. Dan ada perintah langsung yang disampaikan oleh Yesus, panggillah dia. Panggillah dia. Lalu Bartimeus dipanggil untuk menghadap Yesus. Saudara-saudara, bahwa ini bentuk kepedulian, bentuk bahwa Yesus mendengar seruan orang yang sakit, orang yang tersakit, orang yang terpinggirkan, orang yang disepelekan, orang yang sangat menderita dalam hidup. Lalu di ayat 50, Bartimeus dicatat bahwa dia disembuhkan. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu harapan itu disampaikan oleh Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Inilah pengharapan dari Bartimeus kepada Yesus supaya dia dipulihkan. Lalu Yesus mengatakan kepadanya di ayat 52, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu di situ bahwa Bartimeus pulih, Bartimeus sembuh, Bartimeus diselamatkan oleh iman. Pada saat itu juga melihatlah, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kata-kata Yesus kepada Bartimeus mengandung beberapa pesan penting. Yang pertama, pergilah. Ini menunjukkan bahwa Yesus ingin Bartimeus melanjutkan perjalanan hidupnya dengan penuh keyakinan dan harapan baru. Lalu kata imanmu telah menyelamatkanmu menunjukkan bahwa Yesus mengakui iman Bartimeus sebagai kunci kesembuhan. Imannya adalah sebagai kunci kesembuhan. Imannya kepada Yesus. Ketika iman itu mengatakan bahwa Yesus mampu menyembuhkannya dan memulihkannya, dan Yesus mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu kepada Bartimeus, khususnya untuk menyembuhkan dan membuka matanya supaya dapat melihat. Saudara-saudara, Bartimeus mendapatkan kembali penglihatannya secara instan dan penuh. Pada saat itu juga Bartimeus dapat melihat dengan baik. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, melalui firman ini bahwa kita dapat melihat perbuatan Yesus menyembuhkan Bartimeus menunjukkan kuasanya yang luar biasa atas segala penyakit dan kelemahan manusia. Yesus menyembuhkan kebutaan fisik Bartimeus, tetapi dia juga memulihkan jiwanya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan memiliki kuasa atas segala sesuatu, baik di alam fisik maupun rohani. Yesus memiliki kuasa di dalam semua kehidupan kita, di dalam fisik kita. Yesus menyembuhkan itu. Saudara-saudara, iman Bartimeus adalah sebagai kunci untuk kesembuhan. Meskipun banyak orang yang menyuruhnya diam dan menyegornya, tetapi Bartimeus tidak menyerah. Justru dia berteriak semakin keras, semakin kuat. Imannya yang teguh dan keyakinannya mengantarkan Bartimeus kepada kesembuhan. Yesus mengadakan dan membuat mujizat bagi Bartimeus. Maka iman adalah sebagai kuncinya supaya kita memperoleh mujizat dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang selanjutnya bahwa Bartimeus adalah memiliki harapan. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah banyaknya kesulitan hidupnya, dia berharap kepada Tuhan. Dan harapannya itu tidak sia-sia. Yesus mendengar seruannya dan memberikan mujizat kepadanya. Ini mengingatkan kita selalu supaya kita memiliki harapan kepada Tuhan, sekalipun keadaannya sangat sulit. Saudara-saudara, dan Timotius memperoleh kasih karunia. Bartimeus memperoleh kasih karunia, dia disembuhkan. Dia dikasihi oleh Tuhan.
dia mendapatkan belas kasihan Tuhan dan keselamatan dari Tuhan karena dia beriman dan percaya kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, bahwa Bartimeus memiliki transformasi, memiliki pembaharuan, memiliki kesembuhan, baik secara fisik maupun secara rohani. Dia disembuhkan secara fisik, tetapi dia juga memiliki rohani yang baik kepada Tuhan. Maka kesembuhan dan mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia harus dapat menyembuhkan fisik dan dapat menyembuhkan iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dari kisah ini dapat kita melihat bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu dan dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kuncinya kita beriman kepadanya. Oleh sebab itu mulai saat ini marilah kita beriman kepada Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa beriman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.